Oke, informasi terbaru nih, bocoran Boruto chapter 78 ini telah rilis. Thanks a lot for Abdul_Zol2 on Twitter. Nah, chapter ini dibuka dengan cover story Nanadaime yang sepertinya muncul untuk tampilan terakhirnya nih untuk beberapa waktu ke depan. Yang paling seru dari chapter ini, akhirnya kita diberikan kelanjutan nih bagaimana reaksi Boruto Himawari tahu jika orang tuanya itu dibuang ke dimensi lain oleh Kawaki. Eida telah mengkonfirmasi semua hal itu tadi. Kejadian itulah yang membuat pertarungan hebat antara Boruto dan Kawaki yang sama-sama menggunakan karma. Sementara Sarada benar-benar kaget dari perkataan Eida jika Kawaki lah yang membunuh Boruto beberapa waktu ke belakang. Di chapter ini untuk pertama kalinya kita dimunculkan tragedi ini yang membuat mata kanan Boruto itu tergores dan menjadi jalan untuk bangkitnya Jaugan di masa depan. Tapi yang menarik karena goresan itulah Boruto dikendalikan lagi oleh Momoshiki dan bersekongkol dengan Kawaki. So, kita mulai breakdownnya lebih dalam dari sini. Yo nakama, Shinobi DRTV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai breakdown full Boruto chapter 78, goresan mata kanan Boruto dan bangkitnya Borushiki. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Mungkin ini akan ada perbedaan urutan panelnya nih, but kita awali ini berdasarkan informasi cover story dari chapter 78 ini akan terlihat sebagai Big Idiot, dimana dalam cover story itu memperlihatkan punggung Naruto dan kepalanya itu menoleh sedikit ke belakang. Di sini sepertinya alasan kenapa cover itu terpampang Nanadaime karena dia itu adalah pemicu konflik di desa dan Kawaki yang ingin melindunginya nih dari Momoshiki, tetapi dengan cara yang agak nyeleneh sih. Ia membuatnya dan membuang di dimensi lain dengan gambar itu serasa mengucapkan perpisahan sementara dengan Nanadaime sayonara. Nah, panel ini dibuka dengan cakra Naruto dan Hinata yang hilang itu dan dikonfirmasi langsung oleh Eida, dimana dalam desa sendiri sangat kacau karena mengetahui sebuah informasi penting tersebut. Bahkan Shinobi dan para petinggi desa itu langsung mengunjungi tempat Nanadaime. Nah, sementara itu Boruto yang mendengarkan itu bersama Himawari langsung bergegas pulang nih, dan sampai sana mereka kaget karena rumah mereka sudah banyak Shinobi yang berjaga. Karena sudah tahu itu pun, jika Naruto menghilang, ia akhirnya tersadar dan merasa seorang telah melakukannya, dan itu pasti Kawaki dengan kemampuan Otsutsuki tersebut dan membuang orang tua mereka ke dimensi lain. Nah, panel ini memperlihatkan nih bagaimana proses Eida itu melihat dengan Senrigannya, dimana penglihatan itu benar-benar seperti CCTV loh, dimana ia melihat dengan jelas adegan tersebut. Bahkan di sini ia melontarkan kata yang mengejutkan Sarada dan juga Sumire. Eida kira-kira berkata seperti ini, mungkin Kawaki akan membunuh Boruto sekali lagi. Nah, mendengarkan hal itu Sarada itu benar-benar terkejut dan ia baru tahu jika orang yang membunuh Boruto dahulu itu adalah Kawaki. Setelah itu panel kemudian memperlihatkan sebuah adegan nih ketika Boruto yang menuju ke sebuah tempat itu akhirnya bertemu langsung dengan Kawaki. Bahkan dengan cepat ia itu mengakuinya jika dialah orang yang membuat ayah dan ibu mereka dibuang ke dimensi lain. Dia membawa Naruto dan Hinata ke dimensi di mana waktu itu berhenti bekerja di sana. Nah, ingat ya, waktu berhenti bekerja di sana. Jadi cover itu sepertinya memang mempertegas bahwa itu serasa perpisahan Nanadaime untuk beberapa waktu ke depan, mungkin sampai time skip. Karena waktu itu tak bekerja nih, jadi ketika muncul lagi Naruto tak akan jadi seperti tua di era Hiruzen Sarutobi. Nah, dalam perbincangan itu tiba-tiba Kawaki itu langsung menyerang Boruto dan menurutnya Boruto memang harus mati karena seorang Otsutsuki itu ada dalam tubuhnya. Pertarungan dimulai, bahkan Kawaki itu mengeluarkan kubus-kubus isi ki tepat di atas kepala Boruto sendiri. Karena pertempuran yang sengit itu berkali-kali terjadi adu pukul nih, sampai Boruto menggunakan Rasengan dengan karma miliknya. Nah, ketika pertarungan sengit itu sedang berlangsung, Sarada yang khawatir itu benar-benar menyusul Boruto dan Kawaki loh untuk datang. Lalu dia berteriak dari atas itu agar Boruto lari dari Kawaki karena ia akan membunuhnya sekali lagi. Nah, karena mendengarkan hal itu terjadi, Kawaki itu lalu melihat Sarada ini dan mengatakan jika ia menghalanginya maka dia akan mati pula. Nah, di sini menariknya nih, Sarada itu berujar sendiri, sebagai seorang Hokage di masa depan, bagaimana aku bisa membiarkan hal itu terjadi? Di sini dalam beberapa adegan Sarada dengan cepat menggunakan kunainya dan tepat berdiri di depan Boruto yang baru saja terkena tendangan dari Kawaki. Lalu nih dengan sangat serius itu Kawaki yang telah menggunakan karma di tangannya itu berubah menjadi senjata, lalu siap menebas Sarada yang shock atas tindakan Kawaki dan jos. Nah, preman kecil itu menyabet Sarada. Nah guys, di sini menariknya.
Tetapi beberapa saat nih orang yang terkena tebasan yang diarahkan pada Sarada itu adalah Boruto. Nah, dan tahu itu tepat berada di mata kanannya loh. Di sini tuh ternyata nih mata kanan Boruto terluka, memang Kawaki yang menyabetnya, tetapi sabetan itu awalnya dilakukan untuk Sarada, tetapi Boruto menyelamatkannya. Nah, melihat Boruto yang kesakitan itu, Kawaki menambahkan kata yang sama diucapkan kepada orang tua mereka. Kalian para shinobi pasti akan mati lebih cepat. Nah, melihat proses kejadian tersebut, Boruto terus saja memegangi mata kanannya karena kesakitan. Setelah peristiwa itu, Kawaki itu mulai mencoba melakukan serangannya lagi nih, tetapi dalam sekejap pula tiba-tiba seseorang menahannya dengan teknik bayangan itu dan teknik tangannya lalu memanjangkan seperti ular tersebut. Ya, Mitsuki dan juga Shikamaru datang. Disinilah pada akhirnya sang preman besar itu kita sesungguhnya di masa lalu muncul dan mencari perhitungan kepada Kawaki, Uchiha Sasuke. Dan jas, tiba-tiba ia langsung di sebelah Kawaki menodongkan katana ke leher Kawaki tersebut. Ya, Sasuke memang kejam nih dan tak bakal seperti Naruto yang cepat memaafkan kesalahan orang lain, karena seperti itulah karakternya yang kita tahu sejak lama. Nah, Sasuke lebih dingin dan juga tanpa ampun nih, dan kita tahu sendiri bagaimana masa mudanya yang dicap sebagai kriminal 5 negara besar. Namun karena kondisinya sudah berubah nih, dia hanya berujar kepada Kawaki dengan serius seperti ini. Kau tak perlu terlalu berlebihan, Kawaki. Tapi maaf jika seperti itu aku harus segera membunuhmu di sini. Nah, dalam situasi yang tegang itu, tiba-tiba kita melihat bagaimana Momoshiki itu terbangun sekali lagi. Bahkan dalam percakapan itu terjadi antara Boruto dengannya. Nah, Momoshiki itu bangun dan malah membuat sesuatu yang mengejutkan. Dia malah menyuruh Kawaki untuk lari. Nah, karena terbasan dari Kawaki itu tadi yang menyebabkan luka di mata kanan Boruto, sepertinya nih Momoshiki itu memang mengendalikan Boruto lagi di sini karena cakra Boruto terganggu. Bahkan tanpa bayangan itu sudah muncul kembali, dan setelah itu Borushiki yang tanpa sadar itu lalu menyerang jutsu bayangan milik Shikamaru dan melepaskan dari genggaman tangan Mitsuki dengan tujuan agar Kawaki itu melarikan diri. Nah, setelah terbebas, Borushiki itu menyuruh Kawaki untuk kabur sekarang juga, dan dengan sangat cepat nih Kawaki membebaskan dirinya dengan mengecilkan badannya itu dengan teknik Sukuna Hikona milik Otsutsuki Shige dan pergi ke atas patung wajah Hokage. Nah, melihat upaya Kawaki inilah Sasuke itu awalnya sempat terkejut karena Kawaki lolos dari penjagaannya. Nah, di ending dalam chapter ini nanti akan ada adegan yang memperlihatkan bagaimana Momoshiki itu akan mengatakan sesuatu. Nah, bocah, kau sekarang sudah benar-benar di tahap awal untuk kehilangan segalanya bagimu. Dari situ tadi sebenarnya bocorannya itu sudah selesai nih, tapi kami pikir chapter 79 nanti ke depannya nanti adalah puncak keseruan lainnya, karena Borushiki juga masih aktif nih, dan kita makin penasaran setelah Boruto mendapati goresan di mata kanannya itu, apakah sebentar lagi akan masukin era time skip atau penjembatan nih Jogan muncul lagi dan segera kembali after time skip nanti. Who knows, but it will be interesting guys. Gimana pendapat kalian? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai breakdown full Boruto chapter 78, goresan mata kanan Boruto dan bangkitnya Borushiki. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.